Bu Diandra, kami minta hak kami. Tolong segera lunasi pembayaran. Ini sudah terlalu lama. Jangan lagi ditunda. Pergi kalian dari sini. Kalian belum kerja rapi. Jangan berani-beraninya datang ke sini nuntut uang. Saya nggak akan bayar sampai semuanya beres. Bu Diandra, kami sudah selesaikan semua sesuai permintaan. Kalau ada yang kurang, bilang dari awal. Bukan di akhir kayak gini. Tembok udah halus, lantai udah rata. Kami nggak bisa terus kerja kalau nggak dibayar, Bu. Pak Joko, sini deh. Saya lihat tembok ini kok kayaknya nggak rata ya. Padahal dari awal saya udah bilang, saya pengen hasilnya yang rapi. Ini sudah saya perbaiki, Bu. Mungkin itu cuma belum kering temboknya. Kalau sudah kering, pasti lebih rata. Ibu tenang aja. Belum kering. Kamu tahu kan, saya ini udah nggak sabar pengen rumahnya selesai. Jangan kasih alasan. Saya mau yang rapi. Jangan asal-asalan. Bu, kalau mau yang sempurna, harus sabar sedikit. Ini pekerjaan tangan, bukan mesin. Hasil akhirnya akan bagus kalau dikasih waktu untuk kering sempurna. Saya bayar mahal untuk ini, Pak Joko. Kamu tahu kan, saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Ini rumah saya, harus kelihatan bagus. Saya nggak peduli ini pekerjaan tangan atau mesin. Yang penting, hasilnya harus sempurna. Baik, Bu, kalau begitu saya coba periksa lagi nanti. Tapi saya jamin begitu kering, temboknya akan terlihat rata dan rapi. Ini cuma soal waktu. Nanti saya cek lagi. Kalau masih jelek, saya nggak akan bayar sisa upahnya. Saya nggak mau rugi. Baik, Bu, saya akan pastikan semuanya diperiksa lagi. Wah, rumah kamu sekarang megah banget ya, Bu Diandra. Beneran kayak istana. Renovasinya pasti habis banyak ya. Lihat aja tuh, dindingnya semuanya kelihatan mahal. Ya begitulah Bu Siska. Habis lumayan banyak sih. Cuma ya saya belum bayar penuh tukangnya. Belum bayar penuh? Kenapa emangnya Bu Diandra? Padahal renovasinya udah kelihatan bagus banget. Mereka lambat kerjanya Bu Siska. Saya udah bilang dari awal, saya pengen semuanya cepat selesai. Tapi lihat sendiri deh, sampai sekarang masih ada aja yang belum rapi. Jadi ya saya tunda dulu bayarannya sampai mereka selesai semua dengan benar. Lambat? Tapi Bu Diandra, apa kamu nggak takut mereka ngamuk kalau kamu tunda-tunda terus pembayarannya? Tukang itu biasanya nggak suka kalau diperlakukan kayak gitu loh. Ngamuk? Enggak lah Bu Siska. Mereka udah biasa kok. Lagian kalau mereka protes, saya tinggal bilang aja kalau kerjaan mereka nggak beres. Gampang kan? Itu udah jadi alasan standar kalau ada yang nuntut. Tapi Bu Diandra, kamu harus hati-hati loh. Gimana kalau mereka benar-benar kesal? Tukang-tukang itu juga manusia. Mereka kerja keras buat cari nafkah. Kalau kamu terus-terusan nunda pembayarannya, bisa-bisa mereka bawa masalah ini ke ranah yang lebih serius. Atau yang lebih parah, mungkin sampai ke polisi. Ya bodoh amat lah. Saya nggak peduli Bu Siska. Kalau mereka mau ribut, silakan aja. Saya nggak bakal takut cuma karena tukang ngamuk. Lagi pula, siapa yang bakal percaya omongan tukang? Tapi Bu Diandra, kalau mereka ribut, tetangga-tetangga pasti bakal lihat. Kamu nggak takut jadi bahan gosip satu komplek? Kamu tahu kan di sini orangnya suka ngomong apa aja. Kalau sampai mereka tahu kamu nunda bayar tukang, apalagi setelah renovasi rumah kamu yang kayak gini, pasti mereka bakal ngomongin kemana-mana. Biarin aja Bu Siska. Saya nggak peduli apa kata orang. Mau ngomongin saya, silakan aja. Saya yang punya duit, saya yang renovasi rumah. Mereka tuh cuma iri aja karena rumah mereka nggak sebagus rumah saya. Bu Diandra, ini semua pekerjaan sudah selesai. Saya mohon tolong selesaikan pembayarannya seperti yang dijanjikan. Aduh Pak Joko, saya lihat tangga itu masih miring sedikit. Gimana saya bisa bayar kalau pekerjaan belum benar-benar rapi? Saya akan minta yang sempurna. Bu, semuanya sudah selesai. Saya sudah perbaiki lagi seperti yang Ibu minta. Semua bagian Ibu keluhkan sudah saya benahi. Tolong, saya hanya mau upah yang sudah disepakati. Pokoknya belum sempurna Pak Joko. Saya nggak bisa bayar kalau kerjaannya nggak sesuai standar saya. Intinya, saya mau bayar kalau semuanya sudah sesuai keinginan saya. Loh, ada apa ini? Kok ribut-ribut sore-sore begini? Bu Omat, ini saya cuma minta sisa upah saya. Pekerjaan renovasi sudah selesai, tapi Bu Diandra bilang belum rapi. Padahal semua sudah selesai permintaannya. Tangganya masih miring Bu Omat. Gimana saya bisa bayar kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Saya kan nggak mau sembarangan bayar kalau kerjaan masih ada yang kurang. Ya ampun Bu Diandra, orang saya lihat rumah kamu udah selesai renovasinya, udah rapi. Masa sih nggak mau bayar? Oh Joko, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak orang lagi banyak pikiran? Aduh, Bu Wati, saya udah pusing banget. Semua kerjaan di rumah Bu Diandra udah saya selesaikan, tapi dia nggak mau bayar. Selalu aja cari-cari alasan. Ya ampun Pak Joko, saya udah sering dengar cerita kayak gitu. Bu Diandra emang begitu orangnya, suka banget nunda-nunda bayar. Dulu juga ada tetangga yang curhat masalah yang sama. Wah,
Iya, saya juga pernah dengar tuh Pak Joko. Tetangga sebelah rumah saya bilang begitu juga. Memang harus hati-hati kalau kerja sama dia. Gak heran banyak tukang yang malas ngambil proyek dari dia sekarang. Iya Bu Fitri, saya udah nggak tahu mau gimana lagi. Semua udah saya selesaikan sesuai permintaan dia. Dari perbaiki dinding sampai bikinin ini itu. Tapi tiap kali saya datang buat nagih, selalu ada aja alasan dia buat nggak bayar. Tangga miring lah, tembok retak lah. Padahal semua udah rapi. Jangan sampai Bu Diandra lari dari tanggung jawabnya Pak Joko. Saya pernah dengar dia juga suka ngutang di pasar. Terus lama banget bayarnya. Dia pintar kalau soal ngeles. Kalau perlu bawa orang lain biar jadi saksi waktu nagih. Benar Pak Joko, jangan biarkan dia terus-terusan mempermainkan tukang. Apalagi kalau memang semua kerjaan udah beres. Sekarang mungkin bisa ditagih lagi dengan lebih tegas. Jangan sampai dia terus cari alasan buat ngulur-ngulur waktu. Iya, saya rencana mau datang lagi sore ini Bu. Kalau sampai dia masih nggak mau bayar juga, mungkin saya perlu bantuan Pak RT atau Pak RW biar ada yang menengahi. Bagus Pak Joko, yang penting jangan diam aja. Kalau didiamkan bisa-bisa dia semakin besar kepala. Kalian lihat dong hasil renovasi rumah saya. Bagus kan? Lihat tuh, dindingnya sekarang pakai cat mahal. Tukangnya memang mahal sih, tapi ya hasilnya top banget. Saya puas banget. Rumah ini sekarang benar-benar kelihatan mewah. Wah iya Bu Diandra, rumah kamu sekarang jadi kelihatan megah banget. Dari luar aja udah kelihatan beda. Pantesan ya tetangga-tetangga pada ngomongin. Tapi Bu Diandra, saya tadi dengar kabar di warung Bu Fitri. Katanya kamu belum bayar tukangnya ya. Pak Joko tuh curhat ke ibu-ibu. Katanya kerjaan mereka udah selesai semua, tapi kamu belum kasih bayaran. Itu cuma salah paham aja Bu Sela. Mereka tuh nggak sabar aja. Saya udah bilang ke mereka, saya bakal bayar setelah semua rapi sesuai permintaan saya. Ini kan belum sempurna, masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau memang udah beres, kenapa nggak langsung kamu bayar aja Bu Diandra? Tukang itu kan juga butuh makan. Kalau terus-terusan kamu tahan bayarannya, bisa-bisa mereka ngamuk beneran. Kasian loh mereka. Aduh Bu Koko, kamu gak ngerti deh. Ini tuh soal prinsip. Saya kan pelanggan. Ya saya berhak dong minta hasil yang benar-benar sesuai. Kalau mereka udah beres, saya pasti bayar kok. Jangan dengerin gosip-gosip gak jelas gitu. Ya, tapi Bu Diandra, kalau kamu kelamaan nunda, gimana kalau nanti mereka lapor ke Pak RT atau ke Pak RW? Biar gimana juga, kita kan harus menjaga hubungan baik sama tukang. Mereka nyari makan dari kerjaan yang kita kasih. Jangan sampai kamu kena masalah yang lebih besar karena nunda bayar. Bu Diandra, kami minta hak kami. Tolong segera lunasi pembayaran. Ini sudah terlalu lama, jangan lagi ditunda. Apaan sih ribut-ribut kayak gitu? Sebentar ya ibu-ibu, saya cek dulu. Bu Sela, ayo kita ikutin Bu Diandra. Iya, ayo Bu Koko. Bu Diandra, kami minta hak kami. Tolong segera lunasi pembayaran. Ini sudah terlalu lama, jangan lagi ditunda. Pergi kalian dari sini. Kalian belum kerja rapi. Jangan berani-beraninya datang ke sini nuntut uang. Saya nggak akan bayar sampai semuanya beres. Bu Diandra, kami sudah selesaikan semua sesuai permintaan. Kalau ada yang kurang, bilang dari awal. Bukan di akhir kayak gini. Tembok udah halus, lantai udah rata. Kami nggak bisa terus kerja kalau nggak dibayar, Bu. Lihat tuh Bu Koko, kayaknya udah nggak bisa dibiarkan lagi. Kalau sampai mereka bawa masalah ini ke Pak RT atau ke Pak RW, bisa berhabis urusannya. Bu Diandra bisa habis. Iya Bu Sela, Bu Diandra makin gila aja. Ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Dia harus segera bayar, atau masalah ini bisa jadi makin besar. Tetangga pasti pada ngomongin. Kalau sampai besok kami belum terima uangnya, kami akan laporkan ke Pak RW dan seluruh warga. Jangan salahkan kami kalau masalah ini jadi lebih besar. Hak kami harus dipenuhi. Coba aja lapor, saya nggak takut. Kalian kerja nggak beres, jangan berani-beraninya nuntut uang dari saya. Kalau kalian mau ribut, silakan. Tapi saya nggak bakal bayar sampai saya puas. Bu, kami ini cuma mau hak kami. Kami kerja siang dan malam untuk rumah ini. Kalau masih ada yang kurang, bicarakan baik-baik. Tapi jangan sampai begini caranya. Harga diri kami dipertaruhkan. Kamu denger nggak tadi siang? Ya ampun, Bu Diandra di demo tukang-tukangnya rame banget. Mereka sampai teriak-teriak di depan rumahnya minta bayaran. Saya sampai gak enak dengernya, malu. Oh, pantesan aja. Dari dulu tuh orangnya emang begitu. Suka cari masalah soal duit. Bayar tukang aja susah. Ya nggak heran kalau mereka ngamuk. Emang udah waktunya dibikin malu.
Iya, saya juga udah lama curiga sama dia. Dia itu kalau ngomong soal uang selalu aja ngeles. Mau renovasi rumah gede-gedean, tapi pas giliran bayar seret. Ya jelas aja tukang-tukang ngamuk. Siapa sih yang gak kesel digituin? Iya, saya dengar dari Bu Koko, katanya si Bu Diandra emang licik. Dia tuh suka manfaatin orang, janji manisnya kayak gula, tapi giliran bayar selalu ada aja alasannya. Saya heran gimana dia bisa tega. Bener banget, saya juga nggak paham kok ada orang yang bisa tidur nyenyak setelah ngutang kayak gitu. Masa sih tukang udah kerja keras kayak gitu nggak dibayar? Gak kasihan apa sama orang-orang yang udah banting tulang buat dia? Kalian tahu nggak? Pak RW katanya udah mulai dengar-dengar soal masalah ini. Kalau sampai Pak RW turun tangan, bisa-bisa nama Bu Diandra hancur di lingkungan kita. Bukan cuma di arisan, tapi bisa kena omong satu komplek. Wah, gawat juga ya. Kalau Pak RW udah turun tangan, pasti makin ribet. Bu Diandra bisa-bisa dipermalukan di arisan berikutnya. Saya nggak sabar nunggu, pasti seru. Iya bener, dia pasti nggak akan bisa ngelak lagi. Muka Bu Diandra pasti merah nanti kalau disinggung soal itu. Mana ada jalan keluar buat dia. Dia udah kelihatan banget nyusahin orang lain selama ini. Kita lihat aja nanti, pasti bakal ada banyak drama lagi setelah ini. Dan saya yakin ini baru permulaan. Bu Diandra udah bikin banyak musuh. Bu Diandra, kami cuma mau hak kami. Kami sudah kerja keras buat rumah ini. Apa salahnya kalian menghargai kerja kami? Kami punya keluarga yang harus diberi makan. Kerja keras kalian itu asal-asalan. Lihat tuh tembok retak, lantai gak rata. Saya nggak akan bayar sampai kalian beresin semua. Masa saya harus bayar penuh kalau kerjaan kalian gak becus? Saya mengerti, kalian sudah kerja keras. Saya minta maaf atas semua ini. Saya rasa sudah waktunya saya bayar sesuai perjanjian. Kamu ngapain kasih uang ke mereka? Mereka belum beres kerjanya. Aku nggak mau bayar sampai semuanya sempurna. Bu, gak gitu caranya. Mereka udah kerja keras berbulan-bulan. Kita harus bayar hak mereka. Kalau ada yang kurang, kita bisa bicarain baik-baik. Gak perlu sampai begini, Bu. Kita harus jaga harga diri. Harga diri? Harga diri apaan? Ini rumah aku, uang aku. Mereka nggak berhak dapat apa-apa sampai kerja mereka bener-bener beres. Kamu nggak tahu gimana mereka kerja? Aku yang tiap hari lihat hasilnya, dan itu nggak memuaskan. Bu, mereka juga manusia. Mereka kerja siang dan malam buat rumah kita. Kita nggak bisa terus-terusan nginjek harga diri orang lain. Uang ini hak mereka, bukan buat diulur-ulur lagi. Bu, tolonglah, kami udah sabar nunggu. Kami nggak minta lebih dari hak kami. Kami hanya ingin dibayar sesuai kerja kami. Kalau masih ada yang kurang, bilang aja, kami siap perbaiki. Lakuin apapun yang kalian mau, saya nggak peduli. Tapi mereka belum berhak dapat uang ini. Pak RW, saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Kami udah selesaikan semua kerjaan di rumah Bu Diandra, tapi dia nggak mau bayar. Alasan dia selalu aja cari-cari kesalahan, padahal pekerjaan sudah sesuai dengan permintaan. Saya sudah dengar soal ini dari beberapa warga. Kamu nggak sendiri, banyak yang curiga sama kelakuannya Bu Diandra. Dia memang suka menunda pembayaran. Bukan hanya kamu yang jadi korban. Kami cuma pengen hak kami, Pak. Udah berbulan-bulan kerja keras, panas-panasan. Sekarang malah diginiin. Saya dan anak-anak butuh uang buat makan, bukan cuma buat nunggu-nunggu janji. Saya akan coba bantu mediasi masalah ini. Kita coba datengin Bu Diandra dan coba cari jalan tengah. Tapi kalau dia tetap keras kepala, mungkin kita nggak ada pilihan selain bawa ini ke jalur hukum. Saya harap masih bisa diselesaikan secara baik-baik, Pak. Kami nggak mau masalah ini jadi besar. Tapi kalau nggak ada cara lain, saya siap bawa ke jalur hukum. Baik, kita akan undang Bu Diandra. Kita bicara di sini, di balai warga. Semoga dia bisa terbuka untuk negosiasi. Kalau tidak, kita serahkan kepada hukum. Bu Diandra, saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Pekerjaan sudah selesai sesuai permintaan. Mereka hanya ingin hak mereka, upah yang sudah dijanjikan. Saya harap masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Saya udah bilang dari awal Pak RW, saya nggak akan bayar sebelum semuanya beres. Lihat aja tuh, temboknya masih ada yang kurang rapi. Nggak mungkin saya bayar penuh kalau hasilnya belum sesuai harapan saya. Bu, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Saya dan anak-anak udah kerja siang malam buat nyelesain rumah ini. Kalau ada sedikit kekurangan, itu karena material masih butuh waktu kering. Tapi pekerjaan secara keseluruhan sudah sesuai. Kamu jangan ngerjain saya ya. Gimana cara ngerjain rumahnya? Saya yang bayar, saya yang berhak menentukan kapan kamu selesai. Pokoknya selama saya bilang belum sempurna, saya nggak akan kasih uang sepeser pun.
Bu Diandra, jangan begini. Ini sudah masalah serius. Kamu sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab atas janji kamu. Mereka sudah bekerja keras dan hak mereka harus dibayar. Kalau kamu tetap bersikeras seperti ini, saya nggak bisa jamin masalah ini akan selesai dengan baik-baik. Kalau begitu, silakan aja. Saya nggak takut. Saya nggak akan bayar sampai saya puas. Bu, kami sudah cukup sabar. Kami cuma minta hak kami, bukan minta sedekah. Kalau Anda terus seperti ini, kami nggak punya pilihan lain selain ambil langkah yang lebih tegas. Bu Diandra, saya sudah coba bantu sebaik mungkin. Tapi kalau Anda bersikeras, kita nggak punya pilihan lain. Ini akan dibawa ke ranah hukum. Silakan aja kalau mau dibawa ke pengadilan. Saya nggak takut. Saya baru dengar gosip dari warung tadi. Katanya Pak Joko bener-bener mau laporin Bu Diandra ke polisi loh. Serius? Wah, kalau sampai dilaporin Bu Diandra bisa benar-benar kena masalah besar tuh. Gak nyangka ya orang sekaya dia bisa sebegitu pelitnya. Iya, dari kemarin tuh udah rame aja di warung. Tukang-tukangnya kasihan, udah kerja keras tapi nggak dibayar. Sekarang mereka udah habis kesabaran. Katanya Pak Joko nggak main-main kali ini, mau bawa masalah ini ke pihak berwajib. Kalau sampai polisi turun tangan, wah bisa ribet urusannya. Apalagi kalau masuk pengadilan, namanya bisa tercoreng di seluruh komplek ini. Makanya saya heran kok Bu Diandra gak takut ya. Padahal ini soal hak orang, bukan main-main. Apa dia pikir dia bisa lolos begitu aja? Orang udah jelas-jelas kerja keras buat dia. Makanya saya bilang jangan pernah main-main sama hak orang. Nanti kena batunya. Kalau sampai ke polisi gak akan ada ampun lagi. Kalau Bu Diandra pikir dia bisa kabur, dia salah besar. Iya, saya juga kasihan sama Pak Joko dan anak buahnya. Orang udah kerja keras, malah dipermainkan kayak gitu. Gak heran kalau akhirnya mereka mutusin buat ambil tindakan tegas. Ya, kita lihat aja nanti. Bu Diandra itu emang keras kepala, tapi kalau udah dihadapkan sama polisi, saya yakin dia bakal nyerah juga. Orang kaya tapi pelit, gak ada gunanya. Selamat pagi Bu Diandra, tolong keluar dan temui kami. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Pak, dia sering gak mau keluar kalau ada masalah. Takutnya dia bakal menghindar lagi. Bu Diandra, kami dari kepolisian. Jika Anda tidak keluar, kami terpaksa mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Kenapa kalian datang ke sini? Ini hanya kesalahpahaman kecil. Masalah tukang aja kok sampai bawa-bawa polisi segala. Bu Diandra, kami di sini untuk menindaklanjuti laporan dari Pak Jono dan rekan-rekannya. Menurut hukum, Anda wajib membayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Jika tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan ini, kami akan bawa masalah ini ke pengadilan. Pekerjaan mereka nggak beres. Saya nggak mau bayar untuk pekerjaan yang asal-asalan. Ini rumah saya, dan saya berhak menuntut kualitas terbaik. Bu, kami sudah menyelesaikan semua sesuai permintaan Anda. Saya sudah capek menghadapi alasan-alasan Anda yang gak masuk akal. Kami butuh hak kami. Kami punya keluarga yang harus diberi makan. Bu Diandra, ini bukan lagi soal Anda puas atau tidak. Kami bisa lihat bahwa ada pekerjaan yang sudah selesai. Jika Anda tidak segera menyelesaikan pembayaran, kami akan membuat laporan resmi dan proses hukum akan berjalan. Tapi mereka belum selesai. Saya punya hak sebagai konsumen. Kenapa ini? Kuping saya kenapa rasanya panas? Itu kuping Bu Diandra kenapa? Kok jadi makin besar? Astaga, lihat kupingnya, jadi kayak telinga raksasa. Apa-apaan ini? Apa mungkin ini azab? Dia nggak pernah mau dengar keluhan orang, jadi sekarang kupingnya dihukum. Tolong, apa yang terjadi sama saya? Kenapa kuping saya jadi kayak gini? Mungkin ini balasan buat kamu, Bu. Kamu nggak pernah mau dengerin. Mungkin sekarang kamu bisa dengerin kami lebih baik, Bu Diandra, karena kupingmu udah cukup besar buat nangkep semua keluhan yang kamu abaikan selama ini. Tolong, saya akan bayar, saya janji. Cuma hentikan ini, saya nggak kuat. Dia benar-benar kena azab. Kalau kayak gini, siapa yang bisa nolong dia?